Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Kimmich jawab rumor soal Barcelona. Joshua Kimmich sedang dikaitkan dengan Barcelona, meski menyiratkan tertarik dengan pemain yang bisa sebagai bek dan gelandang itu, Xavi menyerahkan keputusan kepada Kimmich. Kimmich masih terikat kontrak sampai 2 tahun lagi bersama Bayern. Dia pun bicara terkait rumor tersebut usai memperkuat timnas Jerman melawan Ukraina yang tuntas 3-3. Osimhen tolak Galtier latih Napoli. Napoli dikabarkan membidik Christophe Galtier sebagai pengganti Luciano Spalletti. Hal tersebut disebut-sebut tak disetujui Victor Osimhen. Menurut Football Italia, De Laurentiis meminta pendapat dari Osimhen. Sang striker kebetulan pernah menjadi pemain Galtier saat di Lille. Dikatakan bahwa Osimhen menganggap Galtier tidak mampu memimpin Napoli. Ranieri di Cagliari, posisi 14 bulan Januari, Juni promosi. Claudio Ranieri kembali bertuah untuk Cagliari. Ia yang resmi datang bulan Januari saat Cagliari terpuruk di posisi ke-14, sukses mengantar timnya promosi ke Serie A Liga Italia. Buat Claudio Ranieri, ini adalah potongan sejarah manis lainnya bersama Cagliari. Lebih dari 3 dekade silam, tepatnya di tahun 1990, Ranieri juga punya perjalanan manis bersama Cagliari. Pada saat itu, Claudio Ranieri juga sukses membawa Cagliari promosi ke Serie A. Monza ingin abadikan Berlusconi sebagai nama stadion. Publik sepak bola Italia berduka setelah Berlusconi menutup mata selama-lamanya. Senin 12 Juni 2023 di Rumah Sakit San Raffaele. Sosok Silvio Berlusconi begitu penting dalam sejarah AC Monza. Maka itu Monza ingin mengabadikan Berlusconi sebagai nama stadion mereka. Sejak dibeli Berlusconi pada 2018, Monza yang kala itu masih bermain di Serie C, dibawanya promosi ke Serie A musim 2022-2023. Memble di Chelsea, Mudryk pamer aksi dengan timnas Ukraina. Memble bersama Chelsea di musim ini, Mikhailo Mudryk pamer aksi bersama timnas Ukraina. Ia tampil menawan saat Ukraina bermain imbang dengan Jerman. Dikutip dari SofaScore, Mudryk mencatatkan 4 dribble sukses dan 6 kali memenangi duel lawan. Apa yang ditunjukkan bersama Ukraina ini sangat berbeda dengan performanya di Chelsea. Franz Garcia datang ke Real Madrid, Mendy bisa tersingkir. Kedatangan Franz Garcia akan membuat persaingan bek kiri Real Madrid kian sengit. Mendy yang seharusnya mengisi posisi itu harus berulang kali absen karena cedera. Kondisi ini membuat pelatih Carlo Ancelotti sebal dan malah lebih sering memainkan David Alaba atau bahkan Eduardo Camavinga di posisi bek kiri. Ada kemungkinan Mendy bakal dilego musim panas ini demi menambah dana transfer. Guardiola dikabarkan tinggalkan Manchester City tahun 2025. Guardiola lagi harum namanya usai membawa City meraih treble. Wajar jika City dan fansnya tidak ingin kehilangan Guardiola, seraya berharap manajernya itu bertahan selama mungkin. Tapi keinginan itu bisa saja gagal terwujud karena Guardiola boleh jadi punya rencana lain untuk masa depannya. Dengan usia yang menginjak 53 tahun, Guardiola ingin mencoba tantangan baru. Dikutip ESPN, pelatih asal Spanyol itu belum berencana untuk memperpanjang masa tinggalnya di Etihad Stadium yang berakhir 2025.
Jika Guardiola pergi, siapa yang pantas jadi manajer Manchester City? Guardiola dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya lagi yang akan habis pada musim panas 2025. Beberapa nama dispekulasikan layak jadi pengganti Pep Guardiola. Walau mungkin dinasti yang sudah dibangun Guardiola akan sulit disamai dalam waktu dekat. Mikel Arteta yang pernah jadi asisten manajer Guardiola di City menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftarnya. Meski sepertinya Arteta masih setia dengan Arsenal. Belum nyusul ke China, Alvarez berpeluang tak main di Asia. Julian Alvarez belum menyusul skuad Argentina ke China usai harus berlaga di final Liga Champions. Ia kini diragukan bakal tampil dalam laga tim Tengo di Asia. Dikutip dari CYC Sport, Alvarez dilaporkan baru akan tiba di China pada 14 Juni atau sehari sebelum laga melawan Australia. Kondisi kebugaran Alvarez diragukan untuk bisa bermain di Asia, menilik dari situasi ini. Sheikh Jassim dilaporkan berhasil beli Manchester United. Ada informasi baru seputar penjualan Manchester United. Sheikh Jassim Al-Thani dilaporkan berhasil membeli setan merah dari keluarga Glazer. Kabar tersebut datang dari surat kabar Qatar Al-Watan. Klaim dari Al-Watan bisa saja dipercaya, pasalnya surat kabar tersebut sahamnya sebagian dimiliki oleh keluarga Al-Thani. Peter Bosz resmi ditunjuk jadi pelatih baru PSV Eindhoven. PSV Eindhoven resmi menunjuk Peter Bosz sebagai pelatih baru. Ia akan menggantikan posisi Ruud van Nistelrooy yang secara mengejutkan memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat kompetisi Eredivisie masih menyisakan satu pertandingan. Sebelum ditunjuk sebagai pelatih PSV, Peter Bosz berstatus pengangguran setelah dipecat oleh Olympique Lyonnais pada Oktober tahun lalu. Peter Bosz sangat optimis bahwa dirinya bisa mengantarkan PSV berprestasi pada kompetisi musim datang. Tottenham mulai bergerak mewujudkan transfer David Raya. Tottenham dikabarkan siap bergerak demi mewujudkan transfer kiper Brentford David Raya di musim panas ini. Meski klub London Utara tersebut enggan menebus harga yang disematkan oleh The Beast yang mencapai 40 juta pound sterling. Kiper nomor 1 The Lily-Whites Hugo Lloris telah menyatakan ia ingin hengkang untuk mendapatkan tantangan baru. Jika mereka bisa menyepakati harga dengan The Beast, maka persyaratan personal tidak akan menjadi masalah. The Beast telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan menjualnya dengan harga di bawah standar mereka. Cody Gakpo merasa perannya di Liverpool sangat cocok untuknya. Cody Gakpo adalah salah satu bintang utama dalam kebangkitan Reds menjelang akhir musim. Mencetak 7 gol dari posisi penyerang tengah, menyusul kepindahannya senilai 37 juta pound sterling dari PSV. Perekrutan Gakpo terjadi tak lama setelah penyerang itu tampil mengesankan bersama Belanda selama perjalanan mereka ke perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar. Sekarang saya bermain di Liverpool. Saya pikir itu posisi yang bagus. Saya semakin yakin bahwa menjadi striker cocok untuk saya. Gakpo menjelaskan kepada wartawan. Meski Red Treble, Wenger minta Manchester City berbenah di bursa transfer. Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger mengatakan bahwa Manchester City harus sibuk di bursa transfer musim panas meskipun telah memenangkan treble musim ini. Tim asuhan Pep Guardiola memenangkan Liga Champions, Premier League, dan Piala FA di musim yang sama. Saya harus mengatakan, saya juga berpikir saat perayaan tersebut, apa yang Anda lakukan sekarang di City? Tim ini bukan tim yang sudah tua, tetapi tidak ada pemain muda. Jadi 2 atau 3 pemain baru harus diganti. Mereka harus menemukan kualitas yang sama lagi, kata Arsene Wenger. Inter kalah di final UCL, Nicolo Barella enggan bersedih. Nicolo Barella memilih untuk tidak larut dalam kesedihan pasca Inter Milan takluk dari Manchester City di final Liga Champions. Lewat tulisan di media sosial Instagram, pemain asal Italia itu memilih untuk legawa
dan mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa yang diberikan oleh para tifosi. Saya selalu berpikir bahwa menang berarti kejayaan dan kekalahan adalah sebuah kegagalan. Namun di musim ini kalian mengajarkan bahwa ada hal yang lebih besar dari itu. Kalian menunjukkan rasa cinta selama perjalanan kami, tulis Barella. AC Milan sangat yakin bisa boyong Marcus Thuram ke San Siro. Menurut calciomercato.com, AC Milan sedang mencoba semua kekuatan persuasi mereka untuk mengalahkan Paris Saint-Germain dalam persaingan mendapatkan tanda tangan Marcus Thuram. Pemain asal Prancis tersebut telah dikonfirmasi akan meninggalkan Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer. Secara ekonomi, tawaran PSG jelas jauh lebih tinggi. Namun CEO Giorgio Furlani kepada pemandu bakat Geoffrey Moncada dan pelatih kepala Stefano Pioli sangat yakin bisa meyakinkan Thuram untuk gabung Rossoneri. AC Milan beri penghormatan atas wafatnya Silvio Berlusconi. AC Milan memberikan penghormatan di sosial media untuk Silvio Berlusconi, mantan presiden klub yang meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit San Raffaele, Milan sejak Jumat pekan lalu. Silvio Berlusconi akhirnya harus berpulang menyusul penyakit leukemia yang dideritanya. Kesedihan yang luar biasa. AC Milan berduka atas berpulangnya sosok tak terlupakan Silvio Berlusconi dan ingin menyampaikan simpati kepada keluarga dan sahabat. Begitu pernyataan resmi Rossoneri di media sosial Twitter. Georginio Wijnaldum di klub mana dia akan bermain pada musim depan? Georginio Wijnaldum telah menjalani 2 tahun yang sulit sejak menjadi pemain bebas agen pada musim panas 2021 setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir. Dia hanya bermain 61 kali selama 2 musim terakhir dan hanya 34 kali menjadi starter. Pemain asal Belanda itu kini menyatakan bahwa dia belum berbicara dengan PSG atau AS Roma, klub tempat dia menghabiskan musim 2022-2023 sebagai pemain pinjaman, tentang masa depannya. Wijnaldum mengindikasikan bahwa ia akan memilih klub berikutnya berdasarkan waktu bermain yang ditawarkan. Julian Nagelsmann diklaim tak akan bisa beri dampak instan bagi PSG. Mantan pemain sepak bola asal Prancis, David Ginola, yakin penunjukan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Paris Saint-Germain tidak akan mengubah cara kerja klub. Ia ingin manajemen klub mengubah ideologi mereka karena tidak ada pelatih yang akan mampu berprestasi dalam atmosfer saat ini. Nagelsmann di PSG, saya tidak peduli, itu bukan masalahnya. Masalahnya terletak pada ideologi yang kami miliki tentang klub sepak bola. Cara kami membangun sesuatu yang sesuai dengan identitasnya, identitas ibu kota, dan yang mewakili klub dan kota, kata Ginola. Tebas bahagia Barcelona gagal pulangkan Messi. Presiden La Liga Javier Tebas sepertinya bahagia ketika Barcelona gagal membawa pulang Lionel Messi. Tebas menegaskan Barca tahu aturan yang harus mereka kerjakan setelah melihat mantan kapten mereka berkomitmen untuk Inter Miami. Dia ditanya apakah kehilangan Messi merugikan La Liga? Setiap tahun kami memiliki cerita yang sama dan yang membuat saya khawatir adalah memiliki klub dengan masalah keuangan yang membuat kami lebih bertanggung jawab atas masa depan klub, ujarnya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!